Halo semua, kita jumpa lagi dalam tutorial sketsa mengolah ruang geometri untuk lanjutan. Kalau kemarin sebelumnya saudara sudah melihat video mengolah ruang, tutorial sketsa mengolah ruang geometri. Di sana dijelaskan mengenai teknik untuk membuat ruang dari sebuah geometri yang sudah kita kenali secara umum. Dan untuk kali ini saya akan memberikan tips yang lebih jauh mengenai penggunaan ruang-ruang yang sudah Anda bangun dari geometri tersebut untuk menghasilkan sebuah karya arsitektur yang bisa lebih berguna. Jadi ruang-ruang tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik dalam sebuah kegunaan ruang, ya, kegunaan ruang. Jadi ruang-ruang yang Anda buat nantinya bisa dimanfaatkan oleh pengguna sebaik mungkin. Dan tentu ini harus ada kisi-kisi atau teknik-teknik yang bisa atau Anda lakukan, yang wajib Anda lakukan. Tidak berpanjang lebar, kita ikuti, kita simak video yang berikut ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana elemen dasar pembentuk elemen dasar arsitektur itu yang sudah seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Basic element of architecture itu secara konsepsional ruang itu bisa diwujudkan dengan beberapa cara, ya. Tentunya yang pertama kita harus punya pola, ya, pola dasar 2 dimensi. Biasanya seperti itu. Ini hanya mekanisme saja, ya, cara untuk memudahkan, ya, metode untuk memudahkan kita mewujudkan sebuah ruang arsitektur. Nah, kemarin saya contohkan ada sebuah lahan, ya, ada sebuah lahan seperti ini. Ini adalah pola dasar 2 dimensi yang biasanya secara umum berhubungan dengan luasan dari area tersebut. Jadi kalau secara umum kita biasanya kan ini melihat ini seperti denah ini, ya. Denah ini sebenarnya kan dia hanya menunjukkan luasan ruang, ya, luasan ruang, karena dia sebenarnya hanya sebuah pola 2 dimensi untuk menunjukkan luasan ruang. Jadi berapa kali berapa, gitu, ya, berapa. Nah, seperti itu. Nah, tapi prinsipnya bahwa ruang itu biasanya secara konsepsional untuk membuat ruang arsitektur itu ada pola awalnya. Apakah polanya pasti kotak begini? Ya enggak, ya, karena ruang itu sebenarnya kan plastis sekali secara konsepsional. Secara konsep ruang itu plastis, jadi bentuknya bisa macam-macam, ya. Bisa jadi ruangnya seperti ini, ya, bisa jadi, ya, karena Anda punya ini secara 3 dimensi seperti ini. Kalau secara sono maksudnya, ya, kalau secara planar bisa begini, secara denah mungkin, ya, secara begini. Bisa jadi ruangnya pola dasarnya seperti ini, pola dasarnya seperti ini. Kalau ini secara
secara dua dimensi seperti itu. Kalau tiga dimensinya bisa seperti ini ya. Ya, seperti itu. Bisa seperti ini. Nah, ini perwujudan pola-pola pattern atau yang menjadi dasar pembentukan ruang tiga dimensi. Nah, untuk mewujudkan secara konsepsional setelah itu apa ya, kalau di referensi sebelumnya ini bisa dilihat, diangkat ya, diangkat ini jadi sebuah ruang tiga dimensi kan yang punya volume ya, di lifted itu diangkat. Jadi ruangan jadi seperti ini mulai terbentuk. Saya coba kembali. Nah, ini ruangannya hasil dari lifted atau pola tadi diangkat dan menghasilkan bentuk volume. Nah, jadi dia sudah punya volume. Nah, karena ini dengan volume ini berarti wujud ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai ruang. Jadi sudah ada ruang di sini ya, sudah ada ruang di sini, sudah ada ruangnya, ini sudah volume, jadi punya jangan sudah lifted. Selain diangkat seperti ini, bisa jadi ini diturunkan ya, bisa jadi diturunkan. Nah, ini pamannya ini bidang dasarnya, nah, ini bisa jadi diturunkan ya, bisa diturunkan. Jadi kalau Anda membuat ruang, sebenarnya itu tidak melulu harus dari bawah ke atas itu dinaikin, lifted, enggak ya. Bisa jadi beberapa ruang-ruang itu dibentuk dengan cara diturunkan ya, arahnya berbeda ya, berlawanan dengan yang itu. Saya coba menggambarkan ini seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, ini berarti ruangnya diturunkan dari pola itu tadi ya, dari pola itu tadi diturunkan. Seperti ini. Jadi ada setelah didefinekan polanya, kemudian ada yang di rise, diangkat di atas, juga bisa lower area ya, jadi di hit. Nah, jadi ini biasanya kalau kita desain umpamanya dari permukaan tanah ini ya, dari permukaan tanah seperti ini ya, bisa jadi yang rise tadi muncul itu adalah di atas seperti ini ya. Nah, yang satunya di bawah permukaan tanah ya, seperti itu. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah sebenarnya ya. Jadi kalau Anda mendesain sesuatu, jangan terpaku pada satu teknik yang dipakai terus-menerus, tapi berupayalah untuk membuat variasi. Seperti saya sebelumnya itu saya minta untuk membuat variasi, bagaimana bentuk itu melawan gravitasi, kemudian atau searah gravitasi, atau tidak searah dengan gravitasinya ya, arah gravitasi. Jadi sumbu-sumbunya bisa dimainkan itu, dan kita bisa lebih variatif untuk buat itu.
Nah, ini pada pola tertentu bisa jadi akan jadi sangat rumit, tapi justru kerumitan itu yang mungkin jadi lebih menarik ya, jadi lebih menarik. Dan tentunya semakin Anda bervariasi untuk membuat bentuk ya, maka kemampuan Anda nanti jauh lebih menarik untuk dipakai. Jadi ini hanya ilustrasi dalam satu bentuk. Jadi kalau kita membuat awal itu biasanya berangkat dari denah ya, denah itu berangkat dari organisasi ruang. Organisasi ruang itu sebenarnya hanya susunan diagramatik ya, tapi sebenarnya itu bukan denah ya, tapi biasanya langsung diterjemahkan dalam bentuk denah. Ya itu nanti ada teknik-teknik khusus sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya desain kita tidak jadi biasa-biasa saja. Nah, pada area tertentu kita mungkin bisa seperti ini. Pada area tertentu ya, pada area tertentu kita sudah umpamanya ini areanya lahannya ya, kita punya lahan ini, kita punya lahan ini umpamanya ya, kita punya lahan cukup menarik ini, dan kita buat polanya yang di sini berdasarkan sebuah pola komposisi 2 dimensi ya, 2 dimensi karena Anda ingin membuat sebuah membuat sebuah komposisi ruang. Anda berpikir meskipun ini dalam bentuk 2 dimensi, tapi pola di pikiran Anda sudah harus terpikir dalam konsep 3 dimensi ya. Anda makanya perlu adanya pemahaman terhadap ruang polanya ini supaya Anda bisa memperkirakan kira-kira kalau kita menempatkan ruang-ruang atau benda-benda yang ada di sini itu seperti apa, apakah itu bisa menarik apa enggak. Jadi seperti itu. Jadi umpamanya kita ini punya lahan yang luas, kemudian kita punya sesuatu ini ya, tentunya ini saya melewati sebuah tahap ya. Ini tahap ini saya berusaha untuk memberikan secara pragmatisnya seperti ini. Cuman sebelum tahap ini harusnya ini didasari sebuah konsepsi ya, sebuah konsep tentang tentang tematiknya yang harus dimasukkan. Tematik itu adalah konteksnya dari perancangan ini. Namanya healthy, pada saat ini healthy building berarti susunan tematik tentang healthy building itu, healthy house itu berarti Anda harus terjemahkan dulu kemudian baru buat ini. Tapi itu saya lewati dulu. Ini saya buatkan sebuah ilustrasi untuk menerjemahkan ruang arsitektur itu tadi dalam bentuk ini. Nah, ketika kita menyusun kembali ke topik ini, kita tadi dalam bentuk 2 dimensi membuat pola, kemudian membuat pattern itu menjadi 3 dimensi dengan menaikkan dan ada mungkin yang menurunkan ya. Ya bisa jadi seperti ini. Ini kalau saya gambarkan ya, coba saya gambarkan saya gambarkan 3 dimensinya ya. Saya berusaha untuk gambar 3 dimensi
Ini saya perkirakan dulu saja, nanti bermainnya seperti apa. Nah, saya berusaha menerjemahkan ini. Kemudian ini yang ke bawah, saya ingin berikan contoh permainan yang lower tadi sama rise up, rise ya, yang mengangkat dan menurunkan. Ini untuk membuat ruang yang menarik ya, untuk membuat ruang yang menarik. Nah, kemudian jadi ini 1, ini 2, ini 3 ya. 1, ini 2, bentuk 2, ini 3. Nah, yang 1 dan 2 ini mungkin bersama membentuk sebuah bangunan yang didasarkan dengan cara menaikkan tadi ya. Ini saya coba seperti ini. Nah, jadi ini sekali lagi ini ilustrasi yang mungkin saja bisa membantu ya, untuk menggambarkan tentang olah ruang tadi ya, olah ruang. Sedangkan yang ini, yang 3 ini adalah ke bawah ya, bawah. Jadi kalau kita boleh mengatur ini dengan cara seperti itu, jadi menaikkan, menurunkan dari pola tersebut sehingga terjadi sebuah komposisi yang bisa menarik. Kemudian ada lagi secara konsepsional itu yang bentuk ruang itu adalah selain menaikkan, menurunkan pattern pola tadi, adalah memberi point of interest. Jadi menempatkan sesuatu sebagai marker dari sebuah lahan. Nah, contohnya pamannya saya menempatkan sebuah patung di sini ya, atau work art ya, atau work art itu istilahnya benda-benda seni ya, benda-benda seni yang bisa berupa patung atau yang lainnya ya, yang ditempatkan di sini. Maka di sekitar ini akan jadi pusat perhatian dan terbentuk ruang, meskipun hanya sebuah tugu atau sebuah patung ya, sebuah patung gini. Nanti lingkungannya ini akan jadi point of interest, dan ini akan terjadi ruang karena patung ini akan memberikan referensi tentang orientasi terhadap lingkungan sekitarnya ya, sekitarnya di referensi. Jadi ini saya gambarkan, ini fungsinya marker ya, atau penanda, memberi tanda suatu tempat, menandakan suatu tempat. Nah, ini kalau jadi biasanya umumnya kan kalau kita duduk-duduk taman di sini ya, bisa jadi penanda di situ. Nah, kalau jadi penanda biasanya ruang lingkungannya ini jadi sebuah jadi tempat komunal biasanya untuk ini seperti ini ya. Ada di situ. Nah, ini cara untuk bentuk ruang tadi, selain ini pola ini, kemudian itu, atau
juga memberikan fokus yang lain ya, selain penanda dalam bentuk ini bisa jadi lain ya, ada teknik lain ya, teknik lain selain itu tadi ya, selain ini tadi memberi marker atau tanda itu bisa jadi dalam bentuk fokus lain. Fokus lain apa ya, bisa jadi kalau dalam ruang itu biasanya atau dalam taman itu bisa jadi ada lampu yang umpamanya ini ada taman gitu ya, ada taman ya. Nah, ini ada taman. Nah, di sini ada lighting yang bisa memberikan fokus di ruang tersebut ya, memberikan fokus di ruang tersebut. Jadi membuat ruang fokus di tempat tersebut ya. Jadi kalau umpamanya ada permainan tertentu ya yang bisa memberikan fokus di sana, maka ini akan terbentuk ruang komunal juga ya. Umpamanya ada cahaya yang saling sinar laser yang bisa menjadi penarik di lingkungannya ini ya, itu nanti akan jadi penanda di sana, jadi fokus ya, di fokus ini jadi lebih menarik. Itu jadi sudah ada 3 tadi dari pola ini, kemudian memberikan marker tanda, kemudian juga membuat fokus di tempat tertentu ya, di tempat tertentu ya. Terus untuk mendefinisikan ruang lagi seperti apa yang lainnya ya, mendefinisikan ruang karena contohnya bisa sangat banyak ya. Selain yang itu tadi ya, kalau kita mau mendefinisikan ruang ya, mendefinisikan ruang yang lainnya bisa dengan membatasi atau barrier ya. Kalau kita geometri tadi umpamanya ini ya, ini geometrinya, ruangannya seperti ini ya. Mungkin ruangannya dengan sebuah konsep tertentu dia bergelombang seperti ini. Ini geometrinya seperti ini. Geometri ini sudah bukan geometri dasar tentunya ya, jadi sudah membuat modifikasi dengan lengkung-lengkung. Nah, seperti yang contoh di awal itu, ini bisa jadi geometri ini bisa kita buatkan barrier ya, garis-garis geometri ini outline-nya itu bisa jadi barrier langsung, jadi pembatas ya, jadi pembatas. Jadi kalau saya membuat ini di sini dinding, ini berarti bisa jadi pembatas langsung ya, bisa jadi pembatas ya. Ini mengikuti polanya geometrinya itu. Nah, mengikuti itu karena geometrinya
bergelombang, maka jadi bergelombang. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa ruang tersebut bisa jadi terdefinisi dengan cara memberikan barrier, ya, barrier. Nah, tentunya ruang yang terjadi ini akan mempunyai volume ketika kita outline geometrinya itu kita buat terdefinisi, ya, definisi dengan pasti. Umpamanya ini sampai di sini saja, umpamanya. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Ini ruang ini terdefinisi. Nah, ini yang dinamakan yang ketiga, ya, yang keempat, yaitu barrier. Jadi mendefinisikan ruang itu dengan cara membatasi, ya, membatasi. Atau kalau ruangannya seperti ini, ya, geometrinya umpamanya yang kita tangani seperti ini, geometrinya seperti ini. Nah, bukan hanya bagian luar saja yang ini yang bisa kita barrier, bagian dalam pun kita bisa membuat barrier, ya, membuat batas. Hanya akhirnya ruang antara sini dan sini terpisah, terjadi dua ruang yang berbeda, ya, membuat barrier di situ. Di sini juga begitu. Apabila kalau kita kasih lagi, nah, ini akan terjadi ruang terpisah lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi fungsinya untuk membuat ruang itu dengan cara membatasi dengan lempeng atau sesuatu bentuk. Nah, ini anggap saja ini bentuk dinding lempeng, ya, ini bisa dibatasi. Itu bisa menjadi referensi kalau mau membuat ruang, ya. Selain itu, selain di pola yang di bawah, sebenarnya kita bisa membuat ruang lagi dengan membatasi bagian atas, ya, bagian atas. Jadi kalau ada tempat bangunannya seperti ini, ya, mungkin lebih memanjang, lebih vertikal, nah, kita bisa jadi membatasi, nah, atau membatasi secara vertikal itu berarti memberi atap, ya. Begitu juga kalau di atasnya ini saya berikan sebuah lempeng seperti ini, berarti membatasi atas ini dan ruang di dalamnya ini, ya. Kalau bagian atasnya kan seperti ini, nah itu bagian bawahnya dindingnya ini. Jadi saya membatasi ruang ini, juga terjadi ruang yang tertutup akhirnya. Jadi selain yang untuk membagi secara horizontal, secara vertikal bisa kita bagi juga dengan pembatas, atau yang mendefinisikan ruang dengan elemen yang vertikal saja, yang horizontal saja, lempeng seperti itu. Umpamanya di depannya sini bangunan ini saya buat seperti ini, ya.
Tentunya karena secara konstruksi kalau lahannya di sini ya, lahannya di bawahnya, maka dia butuh penyangga ya. Tapi paling tidak dengan adanya kanopi atau atap ini sudah terjadi ruang ya, jadi ruang ya, jadi ruang ya, sudah ada ruangnya di bawah ini yang bisa dipakai sebenarnya ya. Ini ruang di bawahnya bisa dipakai ya, ruang biar bawahnya ini bisa dipakai beraktivitas, karena biasanya ini bisa untuk berteduh dan lain-lainnya ya, bisa untuk berteduh dan lain-lainnya. Aktivitas di bawahnya ini bisa seperti itu. Ini bisa biasanya untuk orang. Ada orang di bawahnya. Jadi sudah beberapa teknik yang bisa kita dapatkan tadi, termasuk mulai pertama membuat pola, kemudian menaikkan dan menurunkan, itu sudah terdefinisi ruang, jadi ruang yang definitif. Kemudian memberikan marker atau suatu tempat itu dengan tanda tertentu ya, dengan tanda tertentu, maka dia akan jadi ruang, karena di sana pasti ada aktivitas dan menjadi ruang komunal. Begitu juga dengan selain marker. Kalau marker itu biasanya kan tanda fisik ya, dalam bentuk apa. Kalau tanda yang bentuk lain, umpamanya dalam bentuk lampu atau api atau yang lainnya, air terjun atau air muncrat ya, itu bisa jadi itu fokus ya. Selain marker, fokus itu berarti menarik. Meskipun marker itu juga sebenarnya berfungsi sebagai fokus juga. Nah, cuman marker biasanya dalam bentuk benda ya, benda seni atau benda. Kalau fokus bias yang lainnya di luar benda-benda itu. Jadi dimunculkan bisa menarik perhatian. Nah, selain itu kemudian barier membatas-batasi ini dan memberi atap dengan atap. Jadi Anda nanti membuat ruang itu bisa dengan bekal atap saja itu bisa membuat ruang sudah ya. Sudah bisa mendefinisikan ruang. Sudah bisa mendefinisikan ruang. Saya kira itu beberapa teknik yang bisa Anda gunakan untuk mengolah ruang. Jadi jangan terpaku ke geometrik saja ya. Geometrik itu adalah bahan dasarnya atau geometri dasarnya yang hanya membantu sebenarnya ya, membantu. Jadi tidak wajib itu sebenarnya, tapi membantu. Tapi kebanyakan justru ini yang saya lihat bahwa itu menjadi teknik yang baku ketika kita membuat. Ini harus mulai dari kotak dulu, enggak ya. Nah, tapi itu hanya membantu saja. Nah, trigger istilahnya ya, untuk trigger sebagai pemicu supaya Anda lebih membuat variasi yang menarik terhadap bentuk tersebut. Demikian tadi tutorial dari saya untuk mengolah ruang, geometri ruang yang dengan teknik yang lebih lanjut, tentunya dengan harapan bahwa ruang-ruang tersebut nantinya bisa sesuai dengan keinginan klien ataupun keinginan perancang untuk memberikan guna yang lebih baik atau lebih sesuai dengan tujuannya. Tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam proses pengembangan terhadap aplikasi ruang tersebut. Membangun ruang tidak hanya membuat luasan saja, tapi adalah membuat ruang tersebut berguna dan lebih berkarakter sesuai dengan
permintaan atau tujuan dari klien maupun dari perancang. Sekian video saya mengenai tutorial mengolah ruang, geometri ruang dengan sketsa ini. Nantikan untuk video-video berikutnya sebagai tutorial yang bisa membimbing Anda membuat ruang arsitektur lebih baik. Yuk belajar arsitektur!